Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berjumpa lagi di mata pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan secara singkat mengenai Kerajaan Pajang. Dalam bidang pemerintahan, Kerajaan Pajang ini berdiri pada tahun 1568 sampai 1587 Masehi. Raja-raja yang berkuasa pada saat itu yaitu yang pertama adalah Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan Joko III. Lalu setelah Sultan Hadiwijaya wafat diteruskan oleh Sultan Ngawantipura atau sering dikenal dengan Arya Pangiri. Nah, selanjutnya diteruskan oleh Sultan Prabuwijaya atau dikenal dengan Pangeran. Jadi ada cerita yang menarik di sini dalam pergantian kekuasaan ketika Sultan Hadiwijaya wafat itu Sultan Ngawantipura ini itu berebut kekuasaan kepada Sultan Prabuwijaya. Gitu ya, karena apa? Karena setelah Sultan Hadiwijaya wafat, ini Sultan Ngawantipura atau menantunya sendiri itu ingin menguasai Kerajaan Pajang. Akhirnya dia menyingkirkan putranya yang bernama Sultan Prabuwijaya, begitu. Sehingga nanti Sultan Ngawantipura ini berhasil menjadi seorang raja dan Sultan Prabuwijaya atau Pangeran Benowo ini tidak menjadi raja, tapi akhirnya nanti Pangeran Benowo atau Sultan Prabuwijaya, Raja Pajang ketiga itu meminta bantuan kepada Sultan dari Mataram Islam yang bernama Panembahan Senopati, dan akhirnya nanti bisa mengalahkan Sultan Ngawantipura, dan akhirnya Sultan Prabuwijaya atau Pangeran Benowo ini nantinya bisa menjadi Raja Pajang ketiga. Namun dalam pemerintahannya dia hanya memerintah kurang lebih 1 tahun saja, 1586 sampai 1587, karena beliau lebih fokus untuk menyebarkan agama Islam, sehingga nantinya pemerintahan Pajang ini diserahkan kepada Panembahan Senopati yang dianggap sebagai kakaknya sendiri, yaitu Raja Mataram Islam, dan nantinya Kerajaan Pajang ini menjadi kerajaan bawahan dari Kerajaan Mataram Islam. Itu dalam bidang pemerintahan. Selanjutnya dalam bidang ekonomi dan wilayah. Jadi ekonomi dari Kerajaan Pajang ini bersifat agraris karena letaknya di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah Pulau Jawa gitu. Lalu pada saat itu dalam bidang wilayah kekuasaan gitu, pemerintahan Pajang ini berhasil menguasai Mataram, Madiun, Pati, Demak, Bojonegoro, dan Jepara. Oke. Jadi sebelum Sultan Prabuwijaya itu menyerahkan wilayahnya kepada Mataram Islam, Kerajaan Pajang ini menjadi atasannya Kerajaan Mataram. Tapi setelah diserahkan, akhirnya berbalik Kerajaan Pajang menjadi kerajaan bawahannya Mataram Islam, gitu ya. Selanjutnya dalam bidang sosial, jadi dalam bidang sosial ini masyarakat Pajang ini sangat berhati-hati dan mengutamakan gotong royong serta kebersamaan antar masyarakat. Jadi masyarakatnya hidup rukun, kecuali rajanya ya, yang saling berebut kekuasaan. Nah, itulah cobaan dari seorang manusia, itu adalah harta, tahta, dan bahkan wanita, gitu ya. Ini menarik. Terus selanjutnya peninggalan apa saja yang ditinggalkan oleh Kerajaan Pajang? Yang pertama ada Masjid Lawean. Selanjutnya ada Pasar Lawean sebagai pusat ekonomi, Masjid Lawean sebagai tempat peribadatan, dan Masjid Lawean ini awalnya adalah kelenteng sehingga dirubah menjadi masjid. Lalu ada makam Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Mas Karebet. Lalu selanjutnya ada Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran ini seperti pelabuhan kecil yang merupakan anak dari Sungai Bengawan Solo yang dilakukan untuk bongkar pasang muatan atau hasil-hasil pertanian gitu. Baik, demikian anak-anak sejarah singkat tentang Kerajaan Pajang. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.